Pagar Alam merupakan daerah di Sumatera Selatan yang dikenal karena keindahan panorama alamnya. Layaknya nama yang disematkan kepadanya, daerah yang berada di ketinggian lebih kurang 1000 meter di atas permukaan laut ini dipagari oleh alam, yakni dikelilingi oleh Bukit Barisan dan Gunung Dempo. Berada di kaki gunung, daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu ini terkenal atas kesuburannya sehingga unggul di sektor perkebunan dan pertanian. Tak mengherankan, selama puluhan tahun Pagar Alam yang berjarak sekitar 298 km dari kota Palembang menjadi penghasil kopi, buah-buahan, dan sayuran yang produknya juga memenuhi kebutuhan provinsi tetangga, yakni Lampung, Bengkulu, dan Jambi. Soal kopi, daerah yang secara administrasi pemerintahan sudah disebut kota ini memiliki sejarah panjang karena berkaitan dengan masa penjajahan Belanda. Ambisi perusahaan dagang Belanda VOC untuk mengalahkan bangsa Arab dalam perdagangan kopi internasional telah melahirkan ribuan hektar perkebunan kopi di Jawa hingga Sumatera. Sejak itu, sekitar tahun 1920, bukit-bukit indah yang ada di Pagar-Alam mulai ditanami kopi jenis Robusta dalam skema tanam paksa. Dari sisi brand kopi Pagar-Alam ini cukup bersaing dengan kopi Semendo Asalahan. Belum lagi jika berbicara untuk wilayah Sumatera, karena sudah ada kopi Lampung, kopi Kerinci dan Jambi, serta kopi Gayo asal Aceh. Warga Pagar-Alam selama ini bisa bertahan dan lebih sejahtera dibandingkan daerah lain di Sumatera Selatan. Lantaran setiap petani memiliki lebih dari 1 hektar, bahkan ada yang memiliki 10 hektar tanah. Kopi Pagar-Alam yang berjenis Robusta dipilih karena memiliki keunggulan dari sisi rasa berupa strong bitter. Rasa pahit yang unik didapatkan karena tanaman kopinya ditanam di ketinggian lebih dari 1400 meter di atas permukaan laut. Selain berdampingan dengan jenis tanaman lain yakni cengkeh, kayu manis, dan petai, sebagaimana diketahui bahwa tanaman kopi itu menyerap saripati tanaman yang ada di sekitarnya. Kopi di Pagar-Alam ini ada 2 jenis, satu jenis Arabica, itu jarang dipakai, kualitasnya bagus, tapi buahnya sedikit. Kalau ini jenis Robusta, buahnya banyak, dan paling dominan ditanam di wilayah Pagar-Alam, itu kopi Robusta. Kopi Robusta ini pengelolaan pertaniannya sangat bagus dan mudah dan buahnya banyak. Hasil per tahun 1 hektar bisa menyampai 1,5 ton atau 1.500 kilo. Jadi inilah hasil dari petani dikelola kita sehingga menjadikan tingkat produksi bagi masyarakat industri home. Langsung. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi penghasil kopi terbesar di Indonesia dengan luas tanam mencapai 251.027 hektar. Produksi biji kopi yang dihasilkan setiap tahunnya mencapai 144.166 ton.
Kopi Sumsel seperti kopi Semendo, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagaralam adalah salah satu kopi yang terbaik di Indonesia. Namun pemasarannya banyak beralih ke daerah lain seperti Lampung. Itu terjadi sebagai dampak Provinsi Sumatera Selatan hingga kini belum memiliki pelabuhan ekspor, sehingga kopi Sumatera Selatan seakan produk daerah lain. Petani dituntut bersabar dalam memproses kopi yang bisa berhari-hari, mulai dari petik merah, yakni hanya memetik biji kopi yang sudah merah saja, sehingga masa pemetikan ini menjadi lebih lama dari biasanya, dari 2 bulan menjadi 4 bulan. Kemudian biji kopi yang berwarna merah itu direndam di dalam air untuk melakukan penyortiran. Biji yang terapung dianggap tidak layak produksi. Kemudian dilakukan proses penjemuran selama 30 hari atau lebih lama 2 pekan dari biasanya di atas para-para, yakni tempat yang berjarak 70 cm dari tanah. Berbeda dengan selama ini, petani menjemur di tanah atau di jalan beraspal, suatu kerugian paling mendasar yang menghilangkan aroma unik kopi, mengingat sifat dari tanaman ini yang menyerap aroma di sekitarnya. Setelah itu, barulah biji kopi memasuki proses penggilingan untuk mengupas kulit kopi. Ini pun dilakukan proses penyortiran hingga 3 kali untuk membedakan ukurannya. Biji kopi yang terbaik baru diizinkan melalui proses penggorengan atau roasting. Hasil yang didapat melalui proses panjang ini sudah dipastikan menghasilkan produk biji kopi premium. Roasting kopi merupakan memasak kopi. Pada dasarnya, roasting proses mengeluarkan air di dalam kopi, mengeringkan dan mengembangkan bijinya, mengurangi beratnya, serta memberikan aroma pada kopi. Ketika kopi dimasak, ada suatu reaksi kimia yang menyertai sehingga karakter biji kopi pun berubah. Roasting biji kopi bukanlah sesuatu yang sederhana, sekadar memasukkannya ke alat pemanggang dan kemudian memanggangnya. Biji kopi akan menghasilkan kopi yang berbeda bila di-roasting dalam suhu berbeda meskipun hasil akhirnya berwarna sama, karena teknik merosting kopi merupakan suatu seni. Biji kopi yang di-roasting awalnya berwarna hijau yang kemudian dipanggang dalam suhu dalam waktu tertentu dan dapat menyebabkan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Level roasting yang pertama adalah proses pemanggangan biji kopi dalam suhu 180 hingga 205 derajat Celcius untuk menghasilkan kopi dengan kandungan kafein dan asam yang tinggi. Sementara extra dark roast adalah proses roasting kopi dengan level paling tinggi. Biji kopi dipanggang dalam suhu 240 hingga 250 derajat Celcius. Proses roasting ini kandungan kafeinnya semakin rendah, namun warna yang dihasilkan kian pekat dan rasanya pun memiliki rasa pahit dan sensasi rasa gosong. Proses roasting ini sangat menentukan cita rasa kopi yang akan dinikmati, sehingga dapat dikatakan tahapan ini merupakan proses yang sangat krusial dibandingkan semua tahapan pengolahan kopi. Cita rasa kopi maupun divariasikan sesuai selera, tergantung bagaimana proses roasting dilakukan. Dari hasil metik kopi, metik merah, terus kita keringkan, udah kering kita giling lagi menjadi biji. Setelah menjadi biji, kita bersihkan dulu. Sudah bersih, kita langsung masuk ke roasting. Sudah kita roasting sekitar setengah jam, 30 menit. Setelah itu kita digilingkan lagi menjadi bubuk kopi. Terus si biji yang besar, yang dari ini kopi yang dari setikan itu, biji-biji yang besar itu yang kualitasnya bagus. Atau yang petik-petik merah. Kita langsung di roasting yang 30 menit itu. Terus itu kita giling dari ini, penggilingan kopi menjadi bubuk kopi yang asli.
Sebagaimana core bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Anafi Agro di Pagar Alam, usaha produksi kopi lokal berjenis Robusta ini telah diproduksi puluhan tahun lalu. Namun kian maju setelah menggunakan mesin roasting serta mesin penggiling kopi lengkap dengan peralatannya yang merupakan bantuan dari pemerintah Kota Pagar Alam. Ketua UMKM Anafi Agro Rusti Udaina mengatakan, produksi kopi merupakan usaha pokok sebagian besar warga Pagar Alam dengan luasnya hamparan kebun kopi di kawasan pegunungan tersebut. Berlabelkan Kopi Santri, UMKM Anafi Agro yang terletak di Kelurahan Kancediwe, Kecamatan Dempo, ke selatan Pagar Alam memproduksi kopi santri hingga 500 kg per bulannya dengan pemasaran kota Pagar Alam, Palembang, Lampung hingga Pulau Jawa. Harga kopi saat ini cukup meningkat dibandingkan tahun 2023 karena kian langkanya bahan baku biji kopi berkualitas juga faktor cuaca yang tidak menentu di Pagar Alam. Namun demikian, kualitas kemurnian kopi Pagar Alam tetap dipertahankan meski harga kopi santri mencapai Rp80.000 per kilogramnya, tetap rasanya tidak kalah dengan kopi di kafe ternama. IKM Anafi Agro ini berdiri tahun 2000. Jadi latar belakangnya adalah bahwa Anafi Agro itu, Anafi itu Asmaul Husna. Agro itu ya karena kita dunia pertanian ya. Jadi hasil-hasil pertanian yang membawa manfaat lah baik bagi penanamnya maupun bagi yang memakainya sebagai konsumen, kira-kira seperti itu. Jadi produksi kita ini macam-macam. Jadi dari kopi, kemasan, kopi bubuk atau kopi roasting, kemudian juga ada snack atau makanan ringan yang terbuat dari tentunya bahan-bahan dari pertanian lah, dari ubi, dari pisang ya. Kemudian juga ada bibit-bibit, jadi kita siapkan banyak bibit tanaman herbal ya seperti bidara, ada juga bunga telang, ada juga buatin. Jadi macam-macam tanaman herbal yang bermanfaat untuk kesehatan. Jadi kita siapkan juga di sini. Lalu kemudian produksinya juga kita siapkan. Jadi kopi, kemudian ada teh bunga telang, ada teh rosella, ada teh daun kelor. Ya, ke depan insya Allah juga kita produksi produk-produk herbal lainnya. Ya, betul. Jadi sejalan beriringnya waktu dari tahun 2000, nah kita kemudian dapat bantuan dari pemerintah Kota Pagar Alam. Alhamdulillah kami berterima kasih dapat bantuan mesin roasting untuk pengolahan kopi bubuk ini. Mesin roastingnya lengkap, jadi ada mesin roasting, ada mesin penepungnya juga, mesin giling dan macam-macam alat-alat lainnya. Ada berapa orang pekerja di sini? Pekerja ada sekitar 4-5 orang kalau hari biasa ya, tapi kalau misalnya lagi musim rame, kita nambah lagi karyawannya, bisa 10-12 orang. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto sebesar 61,07%. UMKM juga memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar serta akses ekonomi kepada kelompok marginal. UMKM setidaknya mampu berkontribusi meningkatkan perekonomian masyarakat berlandaskan kearifan lokal. Berbagai upaya dan strategi terus dilakukan pelaku usaha dan pengurus UMKM, di antara lain menumbuhkan jiwa kewirausahaan di masyarakat melalui pendidikan di sekolah, balai desa, dan koperasi. Pemasaran hasil produksi UMKM melalui teknologi informasi menjadi hal yang cukup mudah dan murah untuk dilakukan oleh pelaku UMKM. Apalagi saat ini kian berkembangnya situs belanja online, sehingga konsumen mampu menjangkaunya dengan mudah, murah, kapan saja dan di mana saja selama terkoneksi ke internet. Strategi pemasaran berperan penting dalam UMKM, di antaranya tampilan kemasan dalam hasil produksi kopi, teh, rosella maupun makanan ringan lainnya yang merupakan produk warga setempat.
Sudah menjadi rahasia umum dalam bisnis, berpenampilan akan menjadi daya pikat utama, terutama sebuah produk jualan. Kemasan produk dapat menjadi sebuah pembeda antara produk kita dengan pesaing. Semakin unik dan menarik kemasannya, kian meningkatkan pula konsumen pembelinya. Jadi di sini ada pemasaran yang ada di Anapi Agro ini banyak sekali. Ya salah satunya kita ada produksi untuk Anapi Agro ini ada kopi santri, MRD, dan kopi telang, teh telang, dan teh rosella. Kemudian ada snack dan ada juga kerajinan rotan yang ada di sini. Jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang kopi santri terlebih dahulu. Dari pengemasan ini kami memilih yang telah di roasting dengan yang biji-biji pilihan yang sudah bagus dan kami roasting dan akan kami jadikan bubuk kopi yang sesuai dengan customer yang disukai peminatnya. Jadi di sini ada 3 untuk yang sering kami gunakan, ada yang medium, dark medium, dan dark. Kemudian itu setelah menjadi bubuk kopi kami kemas menjadi bahan olahan untuk dipasarkan untuk masyarakat. Untuk pengemasan sendiri kita udah ada kemasan baru untuk kopi santri sendiri itu dari kemasan yang 200 gram kemudian yang 100 gram. Selain produksi dalam kemasan, UMKM Anafi Agro juga menampung hasil produksi anyaman bambu masyarakat Pagar Alam. Tanaman herbal dan tanaman hias melihat potensi yang dimiliki UMKM di desa, serta mengatasi tantangan yang dihadapi diharapkan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Dukungan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, UMKM diharapkan dapat berkembang dalam jangka panjang. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, UMKM juga mengoptimalkan potensi lokal, seperti bahan baku lokal, kearifan lokal, serta pariwisata. Untuk pemasaran kita bisa kalau untuk saat ini sudah ke Palembang, Jakarta, dan Pagar Alam tentunya, dan Lahat, Muara Enim, seputaran Sumatera Selatan sudah kita masuki. Kalau untuk harga, dari harga 15.000 sampai 10.000 yang paling kecil. Yang paling banyak diminati untuk saat ini kopi santri. Kalau untuk kopi santri ini aromanya itu sangat bagus dan sangat sering digunakan dengan masyarakat itu ketahanan dari aroma kopi tersendiri. Jadi banyak masyarakat menggunakan kopi santri. Murni untuk kopi santri ini sangat murni dan sangat bagus untuk dipasarkan. Terutama untuk pemasaran memang kita skupnya masih sekitar Pagar Alam, terus sesekali juga ya Jakarta atau juga Palembang, ada juga melalui online, tapi intinya ya masih skala kecil IKM-nya. Jadi berharap ke depan bisa ada bantuan dalam bidang pemasaran supaya lebih terkenal lagi atau lebih banyak lagi omset yang dihasilkan sehingga mensejahterakan juga masyarakat petani kita. Kendala lainnya kalau seperti pengeringan ini karena kita butuh matahari. Nah kalau musim hujan jadi kami agak kesulitan. Jadi kalau sudah ada misalnya seperti mesin ada yang pengering alami, pengering yang itu, nah itu juga mungkin akan lebih bagus lagi. Jadi tidak tergantung dengan matahari. Seperti oven lah kira-kira gitu. Pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Dempo Selatan, Pagar Alam juga didorong, sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan mencegah migrasi ke kota. Hal tersebut menjadi tujuan utama berdirinya UMKM Anafi Agro berlandaskan ekonomi kearifan lokal.
Ini berawal dari karena saya pengurus sebuah pondok pesantren dulu, jadi kemudian dulu kan banyak santri kita ini datang dari luar daerah, luar pagar alam. Jadi kalau mereka pulang atau orang tuanya berkunjung pengen membawa oleh-oleh itu pasti kan kopi ya. Nah jadi saya terpikir kenapa nggak kita buat aja kopi produksi sendiri, kopi namanya kopi santri. Jadi khusus memang dulu juga anak-anak juga bantu ikut milih-milih kopinya, kemudian bantu mengemas. Jadi itu menjadi oleh-oleh dari wali santri. Tapi kalau sekarang tidak hanya jadi pesantren kita yang di Bandar ini, bisa juga ke pesantren-pesantren lain. Jadi mereka juga membawa oleh-oleh itu. Dan di toko oleh-oleh di Pagar Alam juga sudah kita pasarkan juga. Ada apa? Ya, jadi Anapi Agro ini konsepnya adalah kita bekerja sama ya atau kolaborasi dengan IKM lain atau petani-petani lain. Intinya ingin mengangkat pemberdayaan masyarakat lah Pak. Jadi ada yang menganyam, jadi produknya kita tampilkan atau kita jualkan juga. Ada yang hobi masak, ya silakan bikin kue-kue dari dari ubi-ubian atau alat bahan pertanian. Jadi kita pasarkan di sini. Atau ada yang mau menanam bunga telang silakan. Jadi semua sama-sama maju gitu Pak. Beragam hasil produk UMKM Anafi Agro, khususnya kopi Pagar Alam, cukup menjanjikan. Untuk menjaga kualitas kopi, proses penyimpanannya pun tidak bisa dilakukan sembarang, tetapi dimasukkan dalam plastik kedap udara yang memiliki teknologi untuk memastikan tidak ada jamur. Salah satu pengepul kopi Pagar Alam yang dimiliki Lismawati Bandar misalnya, mampu mengekspor kopi sedikitnya 10 ton per bulan ke Lampung hingga ke Jakarta. Apalagi di saat musim panen kopi di bulan Juni hingga Juli, hasil ekspor mampu mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari bulan biasanya. Keunggulan kualitas ini sangat membanggakan karena kopi Pagar Alam ini berhasil bersaing di antara 130 produk yang dikirimkan ke 15 negara dengan produsen kopi di dunia. Hanya ada 74 produk yang diakui meraih gourmet medal pada kontes tahunan di tahun 2020, salah satunya kopi Pagar Alam.